Setelah saya 4 tahun ya bekerja di sini, lama-lama nenek aku ngomongnya agak pelan, terus dia juga mulai baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayu Arbet. Nah, di kesempatan kali ini banyak sekali ya teman-teman itu yang bilang, Mbak, saman kok kok kerasan yo. Padahal nenek sampean itu jahatnya kayak ngono. Aku aja Mbak ngelihat nenek sampean pengen kabur kalau aku sudah ngeret koper. Ya, itu kata teman aku. Poin satu ya, saya di sini tuh kalau nenek aku lagi marah itu aku memang diem gitu kan ya. Terus untungnya nenekku tuh nggak tiap hari nggak tidur di rumah majikan gitu kan ya. Jadi dia pagi datang sore pulang seperti itu. Dan aku memang ngomongnya ya, nenek itu ngomongnya itu memang gitu, udah kenceng kasar ya. Aku untuk bisa beradaptasi dengan nenek ya, itu bukan masalah yang mudah gitu loh ya. Jadi lama banget gitu adaptasinya, itu sampai 4 tahun loh ya. Saya 4 tahun baru nenek saya itu makin kesini makin sadar, makin kesini makin sadar gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lain 2 tahun udah lihat nenek saya yang seperti itu, mungkin udah kabur, maksudnya udah ganti majikan gitu. Tapi saya enggak. Jadi kalau nenek saya itu mau datang gitu ya, nenek saya mau datang, majikan aku kan pasti WhatsApp ya, nanti nenek kesini gitu. Wah, ini jantung saya itu udah deg-degan deg gitu. Waduh, nenek datang, aduh gimana nih? Nanti pasti ada aja yang salah gitu. Nganter sekolahannya anaknya majikan, atau kita diajak pergi kemana sama nenek, itu namanya HP-nya dia ya, HP itu gini terus. Gini terus HP-nya itu ngerekam saya gitu loh. Kalau saya nanti di jalan gitu ya, ada cece Indonesia gitu, Mbak gitu nyapa, itu dibilangin sama majikanku gitu loh, nggak boleh. Nah seperti itu. Terus dia ngomongnya kasar banget. Itu kadang membuat aku nangis gitu ya. Yang membuat aku di sini tuh bertahan sampai 7 tahun. Nah itu saya selalu kalau dimarahin itu saya balas dengan sholawat ya, sholawat saya. Hasbi Rabbi Jalallah itu, terus sama Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Jadi kalau saya udah dikasih tahu nenek gitu, dikasih tahu majikan ya, nenek nanti datang ke sini, udah ini siap-siap. Saya udah siap-siap teman-teman, siap-siap baca sholawat, siap-siap baca itu surat Al-Isra ya, ayat 80-81 ya. Coba dibuka ya teman-teman di Al-Quran, surat Al-Isra itu kan kayak orang yang batil-batil itu dibaikkan hatinya kan, seperti itu. Terus saya baca sholawat Hasbi Rabbi ya, terus sholawat. Terus saya baca surat Al-Baqarah yang itu summun bukmun umyu fahum la yarjiun. Sebenarnya itu kan la yarjiun ya, tapi kata orang tuaku jangan la yarjiun, berarti kita mendoakan kejelekan, jangan gitu. Doakan aja supaya dia tidak berkata-kata yang jelek gitu kan. Jadi la tatakalamun ya, saya doain itu. Jadi kalau sudah nenek saya datang gitu, saya baca summun bukmun umyu fahum la yatakalamun. Itu sambil saya ini kaos saya ini ya, sambil berdoa gini, ya Allah, nggak bundeli kaos, bundeli mulutnya nenek supaya tidak ngomong yang jelek-jelek gitu. Saya gitu terus tiap hari. Terus ada satu masa ya, nenek aku tuh ngomongnya itu sangat nyakitin aku gitu kan. Waktu aku sholat nenek aku tuh kan kayak kancung ya, maksudnya tuh belnya tuh dinyalain tintong-tintong. Aku kan nggak segera buka pintu, tapi aku kan masih sholat kurang 1 rakaat, jadi aku terusin kan sholatku gitu. Sedangkan nenek tuh bawa kunci, tapi nenekku nggak mau buka pintu sendiri. Nah seperti itu ya. Terus nenek aku tiba-tiba, aku sholat itu sudah mau salam ya, aku tuh didorong gitu, aku tuh nangis gitu loh, aku habis salam tuh nggak boleh seperti itulah, ngapain sih, aku kan
nggak ngapa-ngapain di sini, sama majikan aku boleh, kenapa kamu seperti itu gitu. Itu yang membuat aku sangat sedih ya. Dulu tuh aku udah kayak gimana, aku langsung berdoa aku sama Allah itu ya, berdoa aku gini, ya Allah, kalau nenek aku datang hanya ingin berbuat keonaran, membuat saya sedih, tolong ya Allah, hentikan. Maksudku itu jangan dikasih dia ke sini. Hanya itu, saya bukannya jahat, saya bukannya benci sama nenek aku, enggak, aku bilang saya hanya ingin ya Allah nenek aku itu sadar, saya ingin nenek aku itu kesini itu tidak membentak-bentak, saya bilang gitu. Kalau memang kesini hanya ingin menyakiti, lebih baik dia nggak kesini. Saya gitu, saya baca sholawat terus, baca Al-Fatihah, baca sholawat gitu. Banyak teman-teman yang bilang, orang sini itu tidak mempan, katanya dibacain apapun itu tidak mempan karena dia nggak punya agama. Saya yakin, tapi karena semuanya itu kan ciptaan Allah, saya yakin semuanya ciptaan Allah dan akan kembali ke Allah, kan seperti itu. Lah, saya doa aja, walaupun doa saya itu dikabulkannya nggak langsung ya, step by step ya. Jadi tapi alhamdulillah gitu loh. Kalau kita doanya mantep ya, sama Allah dikabulkan, seperti itu. Buktinya setelah saya 4 tahun ya bekerja di sini, lama-lama nenek aku ngomongnya agak pelan, terus dia juga mulai baik gitu kan. Terus pokoknya sifat-sifat baiknya itu sudah mulai muncul gitu. Yang membuat aku sedih tuh waktu dia habis marahin aku sedemikian rupa, terus aku kan berdoa sama Allah, ya Allah, saya kalau nenek kesini cuma ingin memarahi saya, membuat saya tidak nyaman, membuat saya sedih, jadi saya bekerja jaga anak-anak juga, anak-anak jadi nggak nyaman juga gitu kan. Jadi mending mending hentikanlah langkahnya, aku bilang gitu. Bukan saya jahat sama nenek ya, semoga aja nenek sadar, janganlah pokoknya saya nggak mau nenek kesini ya Allah, aku bilang gitu. Tolonglah hambamu ini, aku bilang gitu sama Allah itu. Ternyata setelah aku berdoa gitu ya, ternyata nenek aku tuh seminggu kemudian tuh nggak datang. Nenek aku tuh nggak datang. Aku sini yang datang itu kakek aku. Terus aku tanya, loh Kak, kenapa kok nenek nggak datang, kok kakek yang kesini gitu kan. Terus iya, nenekmu nggak datang karena nenekmu kakinya sakit, nggak bisa jalan, dia kena osteoporosis. Loh, aku mendengar seperti itu, apa aku seneng? Enggak, kasihan gitu loh. Ya Allah, kasihan nenek gitu. Ya semoga cepat sembuh gitu. Terus akhirnya 1 tahun gitu, 1 tahun nggak kesini. 1 tahun nggak kesini kan, ya alhamdulillah gitu kan ya. Saya kan jadi kerja nyaman, terus mulailah kayak nyaman, jadi kerja itu nyaman gitu, ngantar sekolah sendiri, terus belanja sendiri. Biasanya kalau ada nenek sudah belanja ditungguin, terus harus nyatet, harus begini, harus begitu, harus detail, itu membuat kita stres kan, seperti itu. Nah, jadi selama 1 tahun itu berangsur-angsur gitu kan ya, majikan saya juga orangnya baik kan, makanya saya itu di sisi lain ya, nenek saya seperti itu, tapi di sisi lain majikan saya baik. Jadi kan saya memilih untuk tinggal itu karena majikan dan kasihan sama anak-anaknya gitu. Nah, makanya buat teman-teman ya, kalau majikannya jahat atau apa, disolawatin aja. Insya Allah lah, dengan sholawat ya, majikan kita di sini tuh bisa luluh. Buktinya saya di sini 7 tahun ya, saya itu betah. Maksudnya malah di akhir-akhir seperti ini tuh kebaikan itu dari majikan itu timbul gitu loh. Kebaikan dari nenek itu timbul gitu. Makanya saya itu tidak berhenti membaca sholawat ya, karena itu bagi saya itu sangat melindungi gitu loh. Jadi saya nggak bisa berdoa yang macam-macam, bisanya sholawat. Ya udah sholawat aja gitu. Kalau kita mantep ya, insya Allah ya apapun itu akan dikabulkan sama Allah, dan apapun itu kita akan mendapatkan hikmahnya gitu loh. Jadi aku tuh di sini bekerja 7 tahun itu bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang mudah. Ikut satu majikan, banyak sekali permasalahanku di majikan sini, tapi aku bisa menyelesaikannya dengan baik karena dengan doa-doa tadi gitu. Majikan saya pun orangnya kalau nggak saya doakan setiap hari, mungkin saya sudah nggak diterima loh di rumahnya majikan, karena saya punya masalah yang lain di luar gitu kan ya. Tapi majikan saya masih mau menerima, itu juga suatu anugerah ya, itu dari doa-doa saya gitu. Makanya
saya kalau ada teman-teman yang ngeluh gitu kan ya, majikannya gini, majikannya gini gitu, jangan ngeluh, didoain aja. Insya Allah, oh udah saya doain, berarti harus lebih banyak berdoanya supaya supaya dikabulkan gitu. Insya Allah orang sini nggak ada, orang sini itu kan nggak punya iman ya, nggak punya iman, nggak punya agama. Kita lebih mudah gitu loh mendoakannya, gitu, lebih mudah. Asalkan kita mendoakannya yang baik-baik gitu kan ya, pasti dikabulkan sama Allah. Ya itu ajalah yang ingin saya sampaikan ya ke teman-teman itu, supaya teman-teman juga bisa seperti saya gitu kan ya, walaupun neneknya jahat atau apa itu kita bisa beradaptasi gitu kan ya. Jadi saya sharing seperti ini ke teman-teman gitu kan, supaya teman-teman juga tidak salah langkah gitu kan ya. Karena sekarang ini cari majikan yang baik itu kayaknya susah gitu loh. Makanya saya juga kalau mau pilih majikan juga mikir-mikir, takutnya nanti